Menjadi tukang gali kubur memang bukan pekerjaan yang mudah. Tak banyak orang yang mampu menyanggupi pekerjaan ini. Pekerjaan yang mungkin dilihat kecil bagi sebagian orang, namun ternyata di sisi lain punya nilai kemanusiaan yang besar. Karena itu, tidak sembarang orang bisa melakukannya. Diperlukan hati dan niat yang tulus untuk menghormati orang-orang yang akan pamit meninggalkan dunia untuk selama-lamanya. Di sini, kami akan menyuguhkan pengalaman sebagai tukang gali kubur. Pengalaman yang mungkin bisa memberikan sedikit pandangan baru terhadap sebuah profesi yang selama ini masih belum diketahui banyak orang di luar sana. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Pak, nama ya itu Pak Anto itu. Pekerjaan Bapak ini sebagai tukang gali kubur. Tukang gali kubur ya. Udah berapa lama sih Pak? Saya tahun 2000 itu. Dari tahun 2000 sampai sekarang ini. Berarti 10 tahun. 10 tahun lebih ya Pak ya? Ya lebih 10 tahun lebih. Itu 2000-an saya gali itu. Nah, Bapak berarti aslinya Bapak di sini, Pak? Sini aslinya. Sini Prawiro Dirjan tuh. Tuh aslinya. Ini saya ingin tanyakan ini Pak, yang pertama. Buat orang awam kan Pak? Ya. Buat orang awam mungkin kayak saya sendiri. Kuburan itu kan biasanya citranya atau kesannya itu kan serem, Pak. Serem ya. Nah, kita nih pengen tahu nih Pak, sebagai Bapak yang orang yang pekerjaannya menggali kuburan itu ya. Gimana sih Pak sampai berani gitu awalnya Bapak bisa jadi? Apa ya? Nek saya itu kan untuk hidupi anak istri tuh. Ya di situ nomor satu. Tuh nek saya kan gitu tuh. Dari awalnya Bapak ngerasa serem atau apa? Ya dulunya ya takut. Tapi kan udah kulino gitu kan enggak apa-apa. Gitu. Awalnya Bapak bisa jadi sebagai tukang gali kubur itu gimana sih Pak ceritanya? Nah itu ganti, yang dulu itu kan udah tua-tua atau kan tenaganya enggak kuat. Nah itu terus diganti, saya kan masih muda semua itu temannya kan. Itu dulu udah tua itu, udah keluar semua itu, enggak kuat itu loh. Nanti kan kerja berat sama gini di situ. Karena ngegali itu lumayan dalam juga kan ya Pak? Paling enggak sak detek itu paling enggak. Tingginya di situ. Nah, kalau satu kuburan itu Pak biasanya berapa orang sih Pak? Yang 3 orang yang gali. 3 orang? Iya. Bapak sebagai tukang gali kubur nih Pak, prosedurnya biasa gimana sih Pak? Awalnya misalnya ada ditelepon atau apa gitu? Ya itu bujur kunci itu, Bu Yani itu kan nanti ke tempat saya, suruh cari lubangnya itu loh Mas, bisa dipakai apa enggak kan yang tahu saya. Di situ. Jadi cari lokasi dulu di mana. Kalau ada keluarganya ya ditumpuk, wah ini ada keluarganya tumpuk enggak apa-apa. Tapi bukan orang lain ditumpuk itu loh. Sini kan modelnya masih satu keluarga. Ya itu enggak apa-apa. Di situ. Ya udah lama saja itu gali itu 2000 kok itu tahun 2000. Dulunya ya takut Mas. Nah itu gimana? Kalau jenazah banyak kan takut. Ya. Kalau sekarang kan enggak. Karena udah tahun-tahun juga Pak. Anu aja dimegang guling itu aja, nek saya kan pikirannya gitu. Di situ mana mikirnya itu kan orang mah takut terus. Ya. Di situ. Dulu adik saya ya gitu takut kalau megang jenazah itu enggak berani. Pernah ada Pak? Apa? Misalnya teman atau siapa yang Bapak ajak gitu akhirnya nggak berani? Yang itu teman saya yang satu itu. Boh itu mau minta terima kasih apa ya kan enggak tahu ya Mas. Kan pulang dari makam sini kan gali itu. Itu di sebelahnya anaknya itu tahu ada pocongan itu. Waduh. Di situ belum lama itu Mas, juga belum lama itu. Pas Covid itu. Gitu. Pas pulang malah justru. Ya pulang itu di rumah itu yang tahu kan anaknya. Anaknya yang ngelihat malah. Tahu kalau itu ada pocongan itu.
Itu aslinya kan enggak apa-apa Mas. Mau minta terima kasih apa kan saya nggak tahu di situ. Iya. Nek saya belum pernah diikuti, belum pernah. Belum pernah atau mungkin nggak tahu ya Pak? Ya, di situ. Nek sini aja cuma jangkauan rumah sendiri Mas. Iya toh. Saya di sini pagi jam 8, jam 9, pulang nanti jam 6 gitu tuh. Kalau ada yang mau dimakamkan jam 10 malam ya enggak apa-apa. Berarti malam juga Bapak? Yang gali, ya. Kalau yang kena corona itu. Ini kalau kita tahu nih Pak, kan wilayah kuburan ini kan gelap Pak. Iya. Nah Bapak kalau misalnya ngegali itu pada saat itu malam? pakai lampu itu, cas-casan itu Mas. Nek enggak dari BPBD Bapak itu kan ada yang bawa lampu yang pakai gini. Ya. Di situ. Itu pernah kalau misalnya ngegali pas malam ya, dengan suasana gelap ya kan gini nih Mas, kalau gempur itu kan bunyi Mas. Nah kalau yang semari yang di sini kan enggak nyaman, keberbekan gitu loh ya. Di situ waktu itu sampai jam 2 malam, terus saya lanjutkan besok Mas. Diganggu gitu tuh blak-blak ya tanahnya itu karena ada dieselnya Mas. Suaranya gitu? Iya, blok gitu itu kan saya pakai diesel itu kan bunyi tuh Mas. Ya. Nah di situ kan mengganggu tuh kalau jam 1 malam, jam 2 kan mengganggu yang di sini. Yang ada di sini itu waktu itu saya pateni ya udah enggak bunyi. Iya itu. Oh, berisik, karena keberisikan. Ya, kan gitu tuh Mas. Kalau misalnya seperti itu Bapak biasanya gimana Pak? Misalnya ada gangguan-gangguan atau ngerasain gitu? Bagi saya itu kan terus saya suruh berhenti Mas. Makanya makamnya kan besok jam 10 pagi. Ya. Kan masih nyandra atau mau digali itu. Ya udah saya jam 3 pulang. Saya dulu. Cuma berdua di sini. Waduh. Ya di situ Mas. Di situ. Kalau orang gali itu risikonya ya itu tadi. Selain itu Pak, mungkin karena Bapak di sini, berarti Bapak di sini malam juga kadang-kadang di sini? Ya, kalau enggak ada pemakaman ya jam 6, jam 5 udah pulang. Udah pulang. Ya. Itu satu hari itu gali 3 orang itu. Covid itu. Selain pas ngegali kayak gitu, ada pernah ngalamin secara ini Pak? Ya nek bagi atau saya gitu? yang itu jadi ngelar tanah apa itu sulit, mau dimasukkan sesak, jenazahnya ada itu. Di situ kan ada tuh Mas patrok itu dari rumah kan ada tuh patrok. Ya. Nah nanti diginikan kan udah ngelar tanah itu. Nah, itu kalau meninggal ya sulit, mau dimasukkan petinya aja. Oh berarti Bapak pernah. Karena udah lama nih berarti pernah ngalamin nguburin jenazah, ada juga yang susah dikuburin gitu-gitu Pak? Ya nek saya ya cuma itu tadi. Mau dimasukkan sesak, petinya enggak bisa. Nah, terus saya bongkar sebelahnya itu baru masuk. Padahal itu ukurannya ya udah harusnya udah muat. Iya, di situ. Nek saya udah pengalaman di situ. Selain ngubur Pak, ini kan kita tahu nih kadang-kadang ada alasan tertentu, ada beberapa kuburan yang diminta untuk dibongkar. Bapak pernah ngebongkar juga? Nek saya itu bongkar waktu di otopsi itu. Oh pernah berarti? Ya yang gali kan ya saya Mas. Baru berapa ya? 21 hari. Terus diminta untuk dibongkar? Ya kan dipocong lah itu. Saya naikkan sama teman saya. Yang di atas itu suruh namani ndak berani. Di situ kan baru 21 hari itu kan, ya, baru baunya di situ. Di situ tapi saya enggak takut tuh, enggak. Karena emang ya udah gak kerjanya kan gini tuh Mas. Masa tukang gali kubur takut di situ loh Mas. Nah saya itu enggak pikiran gitu itu. Tetap berani itu di situ. 2 kali saya ngambil jenazah itu. 2 kali. Yang sulitnya itu kalau yang di peti itu Mas. Sulit, mau naikkan kan berat Mas, dari bawah ke atas itu. Cuma saya kasih tali 2 itu udah nanti diangkat aja. Bisa sama petinya itu. Itu di situ. Oh itu udah melepuh itu. Matanya saya udah mau keluar itu. 21 hari itu Mas.
Tapi Bapak kalau misalnya sebagai pekerjaan kayak gini, apa? Kesehari-hariannya maksudnya kebayang-bayang nggak sih Pak? Enggak pernah saya, belas enggak pernah. Karena udah biasa gitu. Iya, ya di situ itu toh. Ya enggak takut tuh enggak. Di situ nek saya menurut gitu itu. Nek teman saya kan galinya belum lama, Mas. Yang anaknya lihat pocongan di dekatnya bapaknya itu. Ya. Itu tahu masih baru-baru sebagai iya. Itu kan ada pocongan di sebelahnya bapaknya itu, di situ itu. Wong teman saya bilang sama saya, kan sekarang lagi masa pandemi ini. Apakah prosedur untuk menggali jenazah, untuk menguburkan jenazah di zaman sebelum Covid sama sekarang itu ada perbedaannya apa enggak? Ya ada toh, Mas. Perbedaannya kan gini, kalau orang meninggal kena corona kan harus cepat-cepat dimakamkan loh, Mas. Nggak boleh dibawa pulang dari rumah sakit kan terus bawa sini. Di situ itu aja ya buru-buru, Mas. Dari rumah kan ditelepon terus, sudah selesai belum, sudah selesai di situ itu. Itu yang paling di situ itu saya itu. Terus kan ketika misalnya Bapak menguburkan jenazah korban Covid gitu ya. Ya. Tanggapan dari masyarakat, dari keluarga Bapak ketika tahu Bapak juga membantu menguburkan, itu gimana? Ya, nek saya aja RT-nya kan bilang saya itu mendem corona, wah. Ya saya bilang aja terus, iya nek saya bagaimana orang udah meninggal masa enggak digali ya, kan kasihan, Mas. Saya di situ. Berarti kalau misalnya ada jenazah korban corona gitu kan berarti harus buru-buru dimakamkan. Berarti Bapak bisa jam berapa aja ya? Yang sulitnya di situ, Mas. Jadi dari BPBD itu tanya ini berapa lagi, kan belum dalam, Mas. Kalau bongkar gini ini kan sulit, Mas. Gemburi dulu baru gali bawahnya. Sulitnya di situ itu. Kan dari pihak rumah kan harus langsung, kalau mau ini jam berapa selesai nggak tahu. Yang penting itu udah selesai baru telepon sama itu sarjito rumah sakit itu kan ada yang kan gitu. Itu ya memang sulit, Mas, kerjanya malam, banyakan malam, Mas. Di itu loh. Oh, malah kebanyakan malam ya? Iya, jam 2, jam 1, jam 3 itu di situ. Kalau pagi gini aja enak kerjanya, kalau malam lampu aja cuma itu cas-casan itu kan enggak padang itu di situ. Terus kan Bapak udah dari sejak tahun 2000-an ya. Selama dari tahun 2000-an sampai sekarang kan pasti udah pernah mengalami banyak hal nih waktu menggali. Saya kan gini, Mas, ya ada gangguan tuh pasti ada, Mas. Apalagi gali malam, buat di makam manapun pasti ada gangguannya, Mas, di situ. Beda sama kalau siang gini kan enggak ada, Mas. Itu waktu itu saya gali jam 11 malam. Gangguannya itu sekitar di atas jam 1 nanti, Mas. Gangguannya ya itu, Pak? Bentuknya kan gini, Mas. Makam itu seperti jeblok, bluk gitu itu loh. Kan diesel itu waktu itu kan bunyi terus, Mas. Ya ta? Ya di situ. Terus saya sama teman saya jam 3 udah berhenti aja. Saya kan pikirannya wah ganggu yang semari di sini. Saya suruh berhenti, Mas. Padahal makamnya besok pagi jam 10 dari Jakarta harus selesai. Di situ. Tuh yang paling berat gitu itu, Mas. Biasanya ketika gali satu lubang itu perlu waktu berapa lama sih, Pak? Wah, itu tidak bisa dianeh, Mas, kalau sulitnya di situ. Apalagi kalau yang kena gitu kan harus cepat, Mas. Di situ berapa persen? Wah, saya tidak tahu. Kalau yang nganu kan BPBD itu kan tanya, Mas, ini selesai jam berapa? Mas, saya nggak bisa mutusin di situ, Mas. Ya ada, Mas, lubangnya belum jadi, belum selesai, jenazahnya udah datang dari Magelang, itu udah pernah mau dikasihkan sini, terus sama saudaranya dikasihkan di Amongrogo apa itu. Ya di situ. Itu dari Magelang, Mas. Nek kalau aslinya orang Bawasasran. Bawasasran. Ya di situ. Tapi belum selesai. 3 itu, Mas, waktu 1 hari.
di situ. Terus ini Pak mau tanya, ketika Bapak menguburkan jenazah korban COVID, ya. itu menguburkan biasa atau tetap pakai protokol kesehatan? Nek sini kebanyakan pakai protokol Mas. Kena apa enggak kena harus pakai gitu. Harus pakai. Iya. Mergani kan orang itu kan enggak tahu Mas. Dilalai megang petinya aja itu kena kayak yang anu sendiri itu Mas. Di situ nek saya kan gitu itu. Ya saya cuma pakai masker. Nanti yang nimbun kan robotnya itu dulu. Udah petinya tertutup, baru saya yang benerin di situ. Udah disemprot, udah dianu kan gitu itu. Ya mungkin gitu tadi pengalaman atau berbagi cerita kita bersama Mas Anton yang bertugas sebagai apa ya Mas bahasanya, tukang gali kubur ya? Ya, tukang gali kubur. Tukang gali kubur, itu. Terima kasih sekali lagi Mas Anto. Ya. Dan nyempatin waktunya. Terima kasih juga kepada juru kunci di sini, Bu Yani. Tadi juga sempat ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Terima kasih juga buat kawan-kawan Javanika yang udah nonton semuanya. Sampai ketemu lagi di video-video kita berikutnya. Kami tim Javanika yang bertugas undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.